yang insya Allah pembahasan pada pagi hari ini tentang tata cara sholat wanita sedang sakit dan uzur bersama Ustadz kita, Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullahu Ta'ala. Baik pemirsa ZA Official, dimanapun Anda berada, sebelum kita menyaksikan kajian untuk ilmu, kita informasikan beberapa informasi. Yang pertama, Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu mengajak para pemirsa sekalian untuk ikut gabung dalam program pembangunan masjid dan PTA Pondok Tahfiz Agropreneur Ibnu Hajar di Indramayu. Insya Allah beasiswa 100%. Bagi pemirsa yang ingin ta'awun di program ini, silakan ke Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 263618590 263618590 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu. Dan yang kedua, program Yayasan Dakwah Islam Cahaya Ilmu, program Dai Peradaban Nusantara, ya, dakwah sunnah peradaban Nusantara. Insya Allah kita mendakwahkan Islam, mengenalkan Islam di daerah-daerah peradaban yang sangat terluar, terpencil, ya, dan daerah minoritas buat saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah sudah di 8 atau 9 daerah, ya, dengan 11 dai. Bagi pemirsa yang ingin juga ikut ta'awun bersama kami, silakan di BSI Bank Syariah Indonesia dengan nomor 26361700250. Sekali lagi 26361700250 atas nama Dakwah Islam Cahaya Ilmu, dengan mengonfirmasi ta'awunnya di 0811111292 0811111292. Baik pemirsa ZA Official dan TV-TV Sunnah yang lainnya, kita hadirkan niat kita dan kita catat ilmu yang disampaikan oleh Ustadz, dan juga mudah-mudahan kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dan menghimpun kita untuk masuk ke surganya kelak insyaallah Ta'ala. Baik, kami juga membuka komunikasi atau partisipasi bagi yang ingin meluaskan nanti di akhir sesi interaktif maupun pesan singkat di 081180333389 081180333389. Baik, sudah waktunya, ya, kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ikhwani wa akhwati fillah, saudaraku yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas bab al-thalith wal-ishrun fi dhikri salatil marid, yaitu bab 23 yang menjelaskan tentang tata cara solat
orang sakit, dan uzur. Taib. Bismillah. Perlu diketahui ikhwah sekalian, Islam itu agama yang mudah. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kepada kalian kemudahan, tidak menghendaki kesulitan. Sehingga dari ayat ini dan juga dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul istilah rukhsah. Ya. Apalagi lebih terang Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah Subhanahu wa taala itu sangat senang rukhsahnya didatangi, rukhsahnya diambil. Sebagaimana Allah itu senang azaimahnya itu diambil, didatangi atau dilaksanakan. Apa itu azimah? Apa itu rukhsah? Azimah didefinisikan oleh para ulama adalah hukmun sabitun bidalilin syar'iyyin. Jadi hukmun sabit bidalilin syar'iyyin, dengan dalil yang syar'i. Contoh, solat 5 waktu harus dilakukan dengan cara takbiratul ihram, berdiri, dan yang lainnya. Ramadan adalah azimah, harus dilakukan tepat pada waktunya, yaitu bulan Ramadan selama 30 hari atau 29 hari, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya. Contoh lagi sekarang ini, hijab. Seorang wanita harus menutup aurat. Itu namanya azimah. Ya. Zakat, haji harus ditunaikan ke Mekah. Ya. Diawali dengan, kalau tamattu itu umrah, kemudian haji dari mulai Mina, Arafah, terus Muzdalifah, kemudian Mina lempar jumrah, Aqabah, kemudian tawaf ifadah. Itu adalah azimah. Tayyib. Kalau begitu, apa itu rukhsah? Ya. Rukhsah adalah ma sabata ala khilafi dalilin syar'iyyin li mu'aridin rajihin. Jadi ma sabata ala khilaf, apa-apa yang tetap menyelisih dalil syar'i. Jadi sesuatu yang menyelisih dalil syar'i li mu'aridin, karena adanya suatu aral yang rajihin, lebih kuat. Itu rukhsah. Contoh, seorang wanita yang normal diwajibkan untuk sholat seperti apa adanya, zuhur, asar, maghrib, isya, dan itu adalah sesuatu yang tetap. Tapi ternyata wanita dibolehkan untuk menjamak. Ini kan menyelisih suatu dalil akan penunaian solat tepat pada waktunya. Karena limu'aridin, karena ada suatu aral, ya, rajihin yang lebih kuat. Itu kan gitu. Contoh lagi, daging babi itu haram. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Tapi karena adanya suatu arid, yaitu terpaksa, famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala ithma 'alaihi,
famanitturra fi makhmasatin, ya, ini makhmasah itu adalah kondisi yang sangat kepepet, kecepit, maka dia tidak mengapa memakan daging babi sebatas untuk menghilangkan darurat itu. Sehingga muncul satu kaidah, ad-daruratu tubihul mahdurat. Jadi akhirnya daging babi boleh dimakan li'arid karena adanya suatu aral rajihin yang lebih kuat untuk membolehkan orang itu makan, dan seterusnya. Ini namanya rukhsah. Nah, hukum Islam itu ada dua macam. Hukum atau syariat Islam itu ada dua macam. Syariat yang tidak mengenal perubahan, yaitu seperti jujur, iman, takwa, tauhid, ya, pembagian warisan, itu tidak la yataghayyar. Ada hartanya wajib dibagi dalam kondisi apapun. Tetapi ada hukum syariat yang berubah limaslahatin, untuk suatu maslahat. Makanya kadang meninggalkan sesuatu hukum yang afdol, meninggalkan hukum yang afdol dengan mengamalkan yang kurang afdol karena ada suatu maslahat, itu dianjurkan. Itu dianjurkan. Ya. Contoh, ya, seorang ketika sholat subuh itu tidak kunut, itu merupakan suatu yang paling baik. Tetapi karena adanya suatu maslahat, dia menjadi makmum, dan makmum itu kewajibannya innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, maka seorang makmum dibolehkan untuk apa? Qunut. Padahal ini adalah mafdhul, kurang afdal. Bahkan dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhdas, sesuatu yang diada-ada. Itu, ya. Jadi hal-hal yang seperti ini harus banyak kita fahami, ya. Harus kita dalami supaya kita bisa mengamalkan syariah dengan baik. Baik. Sekarang sebab rukhsah, ya. Rukhsah, sebelum kita memasuki sebab, untuk mengambil rukhsah itu hukumnya ada tiga. Ada yang sifatnya wajib, seperti orang yang kelaparan, kalau dia tidak makan daging babi, maka dia mati. Maka dia makan sebatas menjaga nyawa dia. Dia kehausan, tidak ada suatu minuman lagi kecuali khamr. Maka dia dibolehkan untuk minum khamr sebatas untuk menyelamatkan nyawanya. Ini masuk ke dalam apa? Ad-darurat tubihul mahdurat. Ini wajib. Kemudian ada yang kedua adalah mandub, yang sunnah. Seperti orang safar mengambil rukhsah untuk buka puasa, adalah sunnah. Kalau yang wajib tadi, wanita yang haid nifas, mengambil rukhsah itu wajib, tidak puasa, tidak sholat, itu wajib. Bahkan kalau dia tidak ambil, dosa. Tetapi kalau sekarang ini wanita yang menyusui, wanita yang hamil, tidak puasa, itu adalah mandub, sesuatu yang dianjurkan. Tidak wajib, artinya seandainya dia memaksa puasa, dia tidak dosa. Kecuali kalau dia sampai pingsan. Dia safar. Seandainya dia terus puasa, juga enggak dosa. Makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan, kunna nusafir minna yasum wa minna yuftir. Di antara kami ada yang puasa, di antara kami ada yang buka. Nah, ada rukhsah yang mubahah, yaitu seperti salam,
Jadi transaksi inden di mana barang dahulu kemudian uang sekarang ya cash kemudian barang baru nanti, itu merupakan satu rukhsah. Awalnya rentan berbagai macam pelanggaran karena di sini seorang penjual barang ketika transaksi itu yakin nggak punya barang, ya, dan itu dibolehkan karena bagian daripada rukhsah yang diberikan oleh Islam. Makanya di dalam transaksi inden alias salam, seorang penjual barang ketika terjadi transaksi itu tidak diwajibkan untuk memiliki barang, tetapi dia wajib menghadirkan ketika waktunya telah datang yang telah disepakati, spesifikasinya, kemudian waktunya, kemudian takarannya, semuanya harus sesuai persis. Itu aja. Ini rukhsah. Bai'ul araya itu rukhsah, tapi sifatnya mubahah. Ini itu. Nah, kenapa Allah memberikan rukhsah kepada kita? Masya Allah, ini sampai Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Allah itu sangat menyintai orang yang mengambil rukhsahnya seperti mencintai orang yang menunaikan kewajiban-kewajibannya. Jadi sama takarannya. Makanya ketika safar kita qasar, itu adalah rukhsah yang kalau kita ambil sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita safar berbuka, itu rukhsah yang sangat dicintai oleh Allah. Kalau kita safar, kita mengusap sepatu bot atau khauf, itu adalah dicintai oleh Allah. Dan seterusnya. Nah, sebabnya apa? Inilah hakikat daripada Islam itu mudah. Tapi mudah itu bukan Islam. Jadi tolong jangan dibalik-balik, ya. Karena ada sebagian orang itu hanya mau mengambil Islam yang mudah-mudah saja. Itu berarti mudah itu Islam. Berarti kalau nggak mudah bukan Islam. Mudah nggak mudahnya itu takarannya nafsu lagi. Ini lebih bahaya lagi. Maqayisnya itu bukan maqayisul hawa. Maqayisnya itu bukan maqayis al-muyul, ya, kecondongan-kecondongan pribadi, ya, kecondongan-kecondongan yang sifatnya nafsu itu tidak pernah sama sekali bisa menjadi ukuran syariat, tolak ukur syariat. Nah, tadi sudah dijelaskan di dalam firman Allah, yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam menunaikan syariat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kamu. Yaitu, makanya dalam hadis Rasulullah juga dikatakan, wa idza amartukum bi syai'in fa'tuhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian suatu perkara, maka datangilah sebatas kemampuan kamu. Ya? Sebatas kemampuan yang telah kamu milikinya. Itu. Dari sini ikhwah sekalian, indahnya Islam. Indahnya Islam adalah raf'ul haraj was-samahah wal yusr. Jadi keindahan yang paling menonjol di dalam Islam ini adalah dihilangkannya seluruh bentuk kesulitan. Ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran. Masyaallah. Kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Karena umat-umat dahulu diberikan oleh Allah beban yang sekarang umat tidak akan mungkin kuat. Contoh Bani Israel disuruh tobat dengan cara bunuh diri. Ya, fadubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Ya, disuruh untuk membunuh dirinya. Ya, ada di antara mereka yang disuruh untuk sholat sampai 50 waktu.
Ya, 50 waktu. Seperti umatnya Nabi Musa alaihissalam. Oleh karena itu di sini tidak akan bisa kuat. Makanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Perlu diketahui bahwa dari situlah Rasulullah katakan ursiltu bil hanifiyati sabha. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa agama yang lurus lagi toleran. Jadi toleransi itu harus dibangun di atas kelurusan, keistiqomahan. Tapi fleksibel, tapi lentur, tidak kaku. Makanya innallaha yaitu rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada wa idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang yang sangat toleran ketika jual beli, utang piutang. Dengan demikian toleran itu bukan kesannya itu tasahul, ya, memudah-mudahkan sesuatu. Toleran itu bukan berarti maknanya itu kita mengalah. Toleran bukan berarti sekarang kita tidak boleh mengatakan ini yang paling benar. Toleran itu bukan berarti kita tidak boleh mengatakan orang yang tidak beragama Islam itu kafir. Toleran itu bukan berarti kita itu harus mengatakan bahwa ada kebenaran di luar Islam. No, itu tidak pernah diajarkan di dalam Islam kita. Kita berbuat baik kepada tetangga kafir, toleran. Kita berikan santunan kepada orang-orang yang miskin, kepada mereka, bagus. Bahkan Imam Al-Qarafi ketika menafsiri firman Allah, ya, bahwa kita tidak dilarang antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, ya, untuk berbuat baik dan untuk bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari daerah negeri kita. Itu tidak ada masalah. Jadi wala junahan an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Itu. Bahkan Imam Al-Qarafi ketika menafsiri firman Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ini, beliau mengatakan bahwa termasuk albir adalah menyantunin mereka, mengasihi mereka, memberikan pakaian yang telanjang, memberikan makanan mereka yang sedang kelaparan. Terus memberikan satu hak-hak mereka. Kita berbuat kepada tetangga kafir bukan berarti kita lemah. Kita sekarang ini lapang dada, memaafkan berbagai macam kesalahan-kesalahan mereka, bukan karena kita itu takut, tetapi itu adalah perintah Islam, itu hakikat daripada toleran. Toleran itu bukan mengorbankan lakum dinukum waliyadin. Toleran itu adalah menghormati sama-sama, dia punya keyakinan yang harus dia jalankan secara baik, dan kita juga memiliki keyakinan yang harus kita jalankan secara baik. Makanya Rasulullah SAW pernah berpesan kepada orang-orang Yahudi, ya ma'asyarul Yahud, la ta'du fis sabti. Subhanallah. Wahai orang-orang Yahudi, jangan kamu menodai hari Sabtu. Jadi, makna toleran adalah kita menghargai dengan penghargaan yang sangat baik kepada orang yang beragama selain Islam. Kita berikan kebebasan, kemerdekaan dia untuk mengekspresikan keyakinannya, tetapi kita juga wajib menjaga keyakinan kita untuk tidak diganggu gugat, untuk tidak sesat, apalagi murtad. Itu makna la ikraha fiddin yang benar. La ikraha fiddin
Karena memang secara realitas orang tidak akan bisa dipaksa untuk meyakini sesuatu keyakinan, untuk memeluk agama tertentu. Apalagi jangankan sekarang berbeda agama, berbeda organisasi saja tidak saling bisa memaksakan kok. Ya, ini adalah yang bikin ribut. Ini adalah orang-orang yang ini nih, orang sebetulnya bukan orang Islam juga, bukan orang Kristen juga, bukan orang Hindu, bukan orang-orang yang sekarang ini, orang-orang yang menciptakan kekeruhan adalah mereka-mereka ini adalah penjilat, ya, mereka-mereka buzzer yang ingin mendapatkan uang, mengadu umat, ya. Jadi sebetulnya dengan kehidupan sekarang ini, ya, masing-masing agama ini sudah menikmati kondisi yang ada. Kalau ada letupan, kalau ada sekarang ini macam-macam, itu merupakan suatu kondisi yang, coba bayangkan, sekian ratus juta umat dengan berbagai macam ketimpangan sosial, kemiskinan, ya, dan pengangguran, ini yang menyebabkan terjadinya gesekan-gesekan, kerusuhan-kerusuhan sosial. Itu yang harus kita waspadai, ya, supaya tidak lagi-lagi yang dituduh orang Islam, yang dituduh Islam, yang disalah-salahkan orang yang mengatakan yang paling benar itu adalah saya. Nah, sekarang salahnya di mana? Bahwa yang paling benar Ka'bah itu di Mekah. Salahnya di mana? Tidak tolerannya di mana? Itu. Jadi ini suatu statement yang sangat membodohi orang. Termasuk intoleran adalah orang yang mengatakan dirinya paling benar. Ini suatu kalimat yang kabur, suatu kalimat yang lumer, ya, yang perlu dirinci. Sekarang saya tanya, tidak tolerannya di mana? Saya mengatakan yang paling benar menurut saya, yang lainnya pasti salah. Ka'bah itu di Mekah. Ya, salahnya di mana? Ya, yang paling benar menurut saya, ya, yang hanya bisa masuk surga hanyalah orang-orang beriman di kalangan kaum muslimin, yang lainnya tidak. Di mana salahnya? Ya, yang paling benar bagi saya, nabi saya adalah Nabi Muhammad. Tidak ada nabi selain Nabi Muhammad. Loh, salahnya di mana? Intolerannya di mana, bos? Jadi ini kalimat yang diotak-atik untuk meracuni otak orang, seakan-akan di sini mutlak. Seperti diskusi mereka kesankan bahwa fikih itu identik dengan khilaf. Tidak. Jadi makanya ketika sekali mereka itu membahas fikih, pasti kesannya khilaf. Kesannya khilafiyah. Fikih itu tidak identik dengan khilaf, dan ikhtilaf itu tidak identik dengan fikih. Karena ada masalah-masalah fikih yang sudah tidak ada khilaf lagi. Contoh, ya, fikih, ya, masalah fikih. Contoh sholat 5 waktu. Ada khilaf. Ada yang mengatakan 6-7, nggak ada. Haji itu ke Mekah, nggak mungkin ke Gunung Kerinci, kan? Ada yang khilaf hal itu. Ya. Sekarang aurat laki-laki ketika sholat, ada khilaf di antara ulama? Nggak ada. Ya. Sekarang saya tanya, ya, kentut, ada khilaf di antara para ulama. Siapa yang kentut di dalam sholat nggak batal gitu? Ada. Semua ulama dari dulu sampai sekarang, hatta orang liberal pun mengatakan orang kalau sholat kentut itu batal. Itu nggak ada khilaf.
Kok sekarang ada identik kalau fikih pasti khilaf? Nah, ini kalimat-kalimat yang semu, kalimat-kalimat yang kabur, yang digunakan untuk meracuni otak orang. Dan yang lebih parah lagi, orang itu dikatakan intoleran kalau mengatakan bahwa selain Islam itu kafir. Lah, qul ya ayyuhal kafirun gimana? Bingung saya orang ini, ya. Qul ya ayyuhal kafirun itu artinya orang yang tidak beragama Islam. Ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Quran itu, bos. Enggak tolerannya di mana? Terus disuruh mengakui kebenaran agama lain. Aduh. Sudah nggak boleh ngaku paling benar, disuruh mengakui kebenaran orang lain. Betapa nggak enaknya jadi orang Islam. Sementara Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Kacau memang pemikiran orang-orang liberalisme itu. Ya. Dari sinilah, dengan demikian Islam itu Masya Allah, indah raful haraj. Nah, jadi di antara sekian sebab rukhsah adalah safar. Itu kan gitu. Orang safar. Kemudian yang kedua adalah al-marad. Nah, ini yang termasuk tema kita pada pagi menjelang siang, dan yang ketiganya adalah nisyan, orang yang lupa. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Dan termasuk juga udzur adalah tidur. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Al-jahl, yaitu sesuatu perbuatan yang dia lakukan secara bodoh, tidak tahu atau tidak sengaja. Terus kemudian al-ikrah, karena ada satu paksaan, seperti Ammar bin Yasir dipaksa untuk mengatakan Hubal Tuhan saya. Terus kemudian termasuk udzur adalah al-masyaqqah wal haraj, adanya suatu kesulitan, sehingga dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Kenapa? Contoh saja cara membersihkan kencing bayi, kenapa dipermudah oleh Islam? Masya Allah. Ya, karena memang saking seringnya gendong, peluk, ya berkutat dengan itu, makanya Islam menurunkan derajat. Coba lihat, Masya Allah, begitu juga zakat. Ketika sekarang ini tanaman karena banyak mengandalkan pemberian karunia Allah, berupa hujan, tanah juga milik Allah, maka zakatnya 10%. Ketika sekarang airnya beli diturunkan oleh Allah 5%. Ketika sekarang ini dagang 2,5%, coba lihat. Karena di sini ada jerih payah. Yang yakin tidak sama dengan pertanian, diturunkan menjadi 2,5%. Ini merupakan satu keindahan Islam. Nah, kemudian an-naqs di sana dikurangi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah hal-hal yang menyebabkan seorang itu mendapatkan rukhsah. Nah, sekarang kita akan bahas, ya, salatul marid wa dzawil a'dzar, salatnya orang yang sakit dan orang-orang yang memiliki uzur. Ya. Qad bayyana anna al-qiyama fi sholati ruknun. Lihat tadi. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa salat sambil berdiri itu adalah rukun. Faman tarakahu ma'al qudrah alaihi. Barang siapa yang meninggalkan sementara dia mampu, lam tasihha salatuhu. Tidak sah salatnya. Tuh. Jadi kalau memang seperti ini, berarti nampak sekali bagaimana Islam itu memberikan kemurahan, kemudahan. Karena memang aslinya huququllahi ta'ala mabniyatun ala suhulati wal yusri. Jadi hak Allah antar anak Adam itu, hak Allah dengan anak Adam itu dibangun di atas kemudahan, kemurahan. Sementara huquq bani Adam bainahum, hak anak Adam antara mereka itu
dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Maka ketika itu rukun padahal penting saat dia tidak mampu, wa man ajiza anhu, siapa yang tidak bisa untuk berdiri, limaradin karena sakit, shalla qa'ida mutarabbi'a, salat sambil duduk, duduknya itu sila. Makanya Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzabnya memberikan tiga alternatif duduk itu. Yang paling terbaik adalah mutarabbi'a, yaitu sila. Kemudian yang keduanya adalah duduk iftirosh, ya, duduk iftirosh. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah duduk sesuai dengan kemampuan dia, bagaimana dia enak duduknya. Itu ini raf'ul haraj. Karena Rasulullah SAW mengatakan, salli qa'imah, solatlah sambil berdiri, perintah itu. Fa illam tastati' fa qa'ida, kalau tidak mampu maka sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jambin, kalau tidak mampu maka dia sambil tidur. Wa yuthanni rijlaihi fa fi hali sujudihi, tapi ketika saat dia itu mampu sujud, ya. Fa in ajiza 'anil qu'ud, kalau dia memang tidak bisa duduk, shalla 'ala janibil ayman, salat di atas lambung kanan, mustaqbilal kiblah, sambil menghadap kiblat, biwajhi, wajahnya. Fa in shalla mustalqiyan, kalau dia salat dengan terlentang, mustalqiyan ala dhahrihi, di atas punggungnya, wajhihi, dan wajahnya, warijlahu ilal qiblah, maka wajahnya dan kaki keduanya diarahkan kepada arah kiblat. Jaza wa yumi'u birruku'i was sujud. Dalam kondisi itu dia itu berisyarah rukuk sujudnya dengan cara apa? Wa yakunu sujuduhu akhfadha min ruku'ihi. Ya, sujudnya itu lebih rendah ya. Isyaratnya daripada rukuknya, maksudnya nekuknya, kepalanya itu agak lebih dekat dengan dada daripada rukuknya. Fa in ajiza min dzalika, kalau dia sekarang tidak mampu melakukan hal itu, au ma bi tarfihi, dia itu cukup isyarah dengan kedipan matanya. Wa yanwi bi qalbihi, dan niat dengan hatinya. Wala tasqutis shalah, tidak gugur salat itu an ahadin, dari siapapun. Wa aqluhu sabitun, sementara kesadarannya masih ada. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini pentingnya salat ya ikhwan. Di mana Rasulullah katakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kabirah ya ikhwan. Ya, salat itu adalah besar, dan jadikanlah sesuatu yang paling besar di dalam kehidupan ini salat, dan tidak ada yang besar kecuali salat. Di dalam rangka untuk membesarkan yang paling besar, yaitu Allahu Akbar. Makanya yang paling besar adalah Allah, dan tata cara untuk mengabdi kepada Allah yang paling besar adalah salat. Makanya inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, suatu ketetapan yang tidak bisa diotak-atik, tidak bisa mengenal kompromi. Masya Allah Pak, cek aja hampir semua syariat itu kalau ada uzur aral melintang itu bisa gugur semuanya. Bisa tidak sholat sama sekali, bisa tidak puasa sama sekali, karena dia tidak punya uang untuk membayar ongkos haji, bisa sama sekali tidak haji. Karena dia tidak punya dana untuk bayar zakat, karena dia termasuk bukan orang-orang yang wajib zakat, gugur sama sekali tidak perlu bayar zakat. Tapi lihat sholat, tidak pernah mengenal gugur dalam konteks apapun, masih ada meskipun safar, hanya dikurangi oleh Allah. Yang 4 jadi 2, yang 2 waktu jadi 1, ya. Dalam keadaan kita itu uzur mukim, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur, ya, miring ke kanan nggak bisa, terlentang nggak bisa, isyarat. Pokoknya salat itu tidak akan bisa gugur dari siapapun selagi akalnya itu masih sabit.
Itu ya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Makanya dari situ ikhwah sekalian perlu dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita sebagai konsekuensi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Itu wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu untuk salat dan yang sabar. Wa man shalla qa'ida, barang siapa yang salat duduk, thumma qadira au qadara asna as-salah 'alal qiyam, kemudian tiba-tiba di tengah salat dia mampu berdiri, au muttaji'an, dia itu mampu awalnya tidur kemudian bisa thumma qadira 'alal qu'ud, duduk, lazimahu dalika. Artinya gini, ketika dia awalnya salat itu hanya bisa duduk, ternyata bisa berdiri, maka berdiri. Awalnya dia itu bisa tidur, sholat dengan tidur, ternyata bisa duduk, ya duduk. Intinya al-illah itu al-hukmu yaduru ala illatihi, ya, wujudan wa adama. Jadi hukum itu berkutat pada ilahnya, ada tidak adanya. Ya. Kalau ada maka hukum itu ada, kalau ilahnya tidak ada maka hukum itu tidak ada. Artinya orang dibolehkan sholat duduk karena tidak mampu, karena setelah mampu ya berdiri. Gitu ya. Dan seterusnya, wallahu a'lam bishawab. Demikian, dan sekarang kita buka tanya jawab. Tafadhal. Baik, jazakallahu khair, barakallahu fiik Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini, sangat bermanfaat terutama untuk para ummahat ya, bagaimana kita melakukan sholat ketika sedang sakit atau uzur. Yang intinya Allah Subhanahu wa taala pun senang ketika rukshohnya atau keringanannya diambil oleh hambanya. Baik, para pemirsa ZA Official dan TV-TV Sunnah yang lainnya, bagi Anda yang ingin berpartisipasi meluaskan pembahasan ini, bisa menghubungi kami di nomor 0811
ini berkonsekuensi wujudul jasad al-hakiki, wujudnya jasad secara hukmi, ini apa namanya, hakiki, bukan hukmi. Secara hukum mungkin wujud, tetapi secara hakikat itu tidak ada. Ya sekarang aja anak tanya sama antum, kalau akad nikah boleh lewat teknologi virtual yang tadi dikatakan, ayo sekarang berhubungan suami istri boleh? Sudah dinyatakan bisa lewat itu, nggak bisa. Konsekuensinya harus hadir. Sebagaimana berhubungan suami istri itu konsekuensinya adalah tubuh dengan tubuh, maka seluruh ibadah yang konsekuensinya tubuh dengan tubuh tidak bisa diganti dengan teknologi apapun. Karena adanya suatu hudur, kewajiban hudur. Tayyib. Contoh syuhud. Sampai detik ini, ya, walaupun musim pandemi seperti ini, kehadiran saksi di pengadilan itu kan tidak bisa diganti, ya, dengan virtual, dengan macam-macam, ya. Kenapa? Karena ada suatu kesakralan, karena ada syarat, ya, khudur, ya. Begitu juga di sini haji. Karena mencium hajar aswad itu dibutuhkan khudurul jasad. Hadirnya menginjak apa namanya tanah Arafah itu ada khudurul jasad. Ya. Begitu juga yang lainnya. Oleh karena itu teknologi adalah terbatas teknologi. Selagi tidak bisa memindahkan jasad kita, teknologi itu ke tempat itu, maka tolong dicamkan, ibadah-ibadah yang sakral, yang melazimkan hadirnya jasad tidak akan bisa diganti dengan virtual tersebut. Contoh sholat Jumat, ya, tidak bisa dengan cara virtual dari rumah ke rumah. Masing-masing, ya, kan seperti betul-betul di masjid, dikondisikan seperti di masjid. Ya, tidak bisa. Karena meskipun teknologi ini canggih, ya, kita bisa membedakan, ya, expo yang offline dengan online, pembelajaran yang offline dengan online, ya. Begitu juga sholat Jum'ah online offline, ya. Kita bisa membedakan, masjid kosong, tidak ada satu interaksi. Al-Hajj, bagaimana itu, kita bisa katakan para ulama itu adalah sah. Bahasa mendefinisikan adalah al-qasd, ya, menyengaja Baitullahil Haram, itu kan gitu, datang, ya, menuju ke sana. Wa ala kulli dhamirin min kulli fajjin amik. Di sana ada ayat yang menganjurkan kita untuk hadir dari berbagai macam penjuru, ya. Oleh karena itu, sampai kapanpun, sampai kiamat, teknologi itu hanya bisa menjadi sarana prasarana, hanya bisa menjadi media. Contoh sekarang ini, pembelajaran. Sehebat apapun itu robot, teknologi itu hanya bisa menjadi sarana prasarana, hanya bisa menjadi media. Contoh sekarang ini, pembelajaran. Sehebat apapun itu robot, sehebat apapun itu teknologi, kan nggak bisa mengganti satu KBM, kegiatan belajar mengajar, di mana ada 3 kan, 1 murid, 2 guru, 3 adalah apa? Proses pembelajaran itu sendiri, interaksi. Maka lain kalau tidak ada itu bukan namanya belajar mengajar, bukan berarti pembelajaran. Itu kan. Dengan demikian, ini semuanya hanya sekedar isu-isu lama yang upgrade karena adanya suatu penemuan yang baru itu aja. Tapi intinya tidak ubahnya usulan yang mereka usulkan sejak zaman dahulu. Bagaimana boleh nggak saksi wali nikah lewat telepon, saksi lewat telepon, ya. Terus kemudian lewat telekonferen, kemudian sekarang lagi terbarukan virtual, haji virtual, umrah baru, ya. Wallahu a'lam bishawab. Laufik atas jawabannya. Ini ada pertanyaan dari seorang
ibu-ibu ini tidak disebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apabila kita sholat berjamaah pada saat imam mengucapkan samiallahu liman hamidah, apakah makmum juga mengucapkan lafaz yang sama Ustaz? Mohon penjelasannya. Tayyib, ini ada khilafiyah di antara para ulama yang cukup tajam, ya. Karena berangkatnya kepada sallu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah ketika memerintahkan salatlah seperti engkau melihat aku salat. Maka Rasulullah mengatakan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Ya. Terus kemudian dibantah di dalam hadis Rasulullah SAW, wa idza qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Dibantah lagi oleh Syafi'i. Itu bukan berarti menafikan. Itu hanya sekedar penekanan. Artinya yang ditekankan bagi makmum ketika mendengarkan imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah untuk mengucapkan Rabbana walakal hamdu, bukan berarti tidak boleh mengucapkan yang lainnya, karena nggak ada teks yang melarang untuk mengucapkan yang lainnya. Bahkan kalau kita melihat secara implisit, hadis sallu kama ra'aitumuni usolli tadi memberikan kesan membolehkan. Jadi wa idza qala al-imam sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu faqulu rabbana walakal hamdu, itu hanya sekedar perintah. Kalau kamu dengar imam mengucapkan sami Allahu liman hamida, ucapkan rabbana walakal hamdu. Enggak ada kan, jangan mengucapkan juga seperti ucapan imam. Itu ya, itu oleh karena itu berbagai macam polemik dan argumentasi yang disampaikan para ulama, saya mengatakan bahwa aslinya, wajibnya kita ucapkan Rabbana walakal hamdu, dan sempurnanya boleh kita mengucapkan Sami Allahu liman hamida Rabbana walakal hamdu, karena berdasarkan umumnya hadis Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usalli, dan perintah ini untuk imam dan makmum, dan Rasulullah ketika salat mengatakan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik atas jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan dari telepon. Baik, Assalamualaikum. Halo. Halo, dengan Bapak atau Ibu siapa dan di mana ini? Ya, halo Bapak. Halo. Oh baik, terputus. Nah ini ada masuk pertanyaan dari Ibu yang tadi nih Ustaz, yang tadi bertanya secara langsung. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya tentang daging babi, yaitu kalau orang ngidam nih Ustaz, pengen makan daging babi, apakah itu haram atau halal? Tolong dijelaskan Ustaz bagaimana hukumnya. Terima kasih. Tayyib. Seorang harus bisa membedakan rukhsah maknanya adalah uzur, rukhsah maknanya adalah darurat, ya. Dan ngidam itu tidak sampai pada tingkatan darurat, karena darurat itu mengancam nyawa, ya. Atau kalau sekarang ini orang terbunuh, jadi kaitannya itu. Tapi kalau sekarang ini kaitannya itu sembuhnya lambat atau menyebabkan sekarang sakit, itu masuk ke dalam uzur. Kalau uzur itu hanya kita mengambil secukupnya takaran yang telah diberikan oleh syariat. Tapi kalau darurat, maka ad-daruratu tubihul mahdhurat, dengan sendirinya membolehkan apa saja ya yang terteks di dalam nas Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kan gitu. Contoh sekarang, orang kalau tidak mengucapkan tadi seperti Ammar bin Yasir, ucapan kafir,
Hubal, Lata, Manat adalah Tuhan saya. Maka dia dibunuh. Nyawa. Makanya dia ucapkan. Ini namanya darurat. Tapi kalau sekarang orang karena takut sembuhnya sakit terlambat atau makin parah, nggak wudhu tapi tayamum, ini uzur. Gitu loh, ya. Jadi harus kita bedakan. Oleh karena itu simpulnya bahwa orang yang sedang dalam keadaan ngidam itu tidak ada daruratnya, sehingga tidak boleh memakan suatu, mengkonsumsi atau minum atau apapun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawaban yang sangat bermanfaat. Kita kembali menghimbau kepada para pemirsa ZA Official atau TV-TV Sunnah yang lainnya yang ingin memperdalam pembahasan kita pada pagi hari ini, silakan menghubungi kami di nomor 0811803339. Ya, di ujung telepon sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bapak atau Ibu? Baik. Ya. Ya, silakan Bapak. Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Sudah masuk Bapak dengan Pak siapa ini? Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Dari Badan Batu Rio ini. Masya Allah. Silakan Bapak. Dari Badan Batu Rio. Ya, silakan. Halo. Ya, pertanyaannya Pak. Silakan. Iya. Ya. Ya, Bapak fokus kepada layar televisi Pak ya. Silakan Bapak. Halo. Ada orang 5 waktunya itu nggak pernah sholat. Oh, baik. Tidak Ya. pernah sholat. Ya, terus Pak. 5 waktunya nggak pernah sholat. Ya. Cuma hari Jumat dia jadi imam. Oh, baik. Halo. Baik, iya Pak. Kami. Ya. Ya, pertanyaannya. Ya, fokus kepada telepon Bapak. Ya. Pertanyaan Bapak, hukumnya begitu Pak ya? Ya. Oh ya, baik. Baik, Itu terima boleh kasih. nggak kalau Pak mau sama dia? Ya, Oke. baik. Oke. Silakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Orang yang meninggalkan sholat itu telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka itu adalah salat. Bila mereka meninggalkan maka dia telah kafir. Kekafiran ini disepakati oleh para ulama bahwa kufur adalah mukhrij anil millah, yang mengeluarkan seorang dari Islam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakun nurun wa burhanun wa najatun yaumal qiyamah wa husyira ma'a Fir'aun, Qarun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf." Barang siapa yang tidak menjaga solat, maka dia tidak memiliki nur cahaya, burhan, bukti, najat, keselamatan hari kiamat. Ya, wa yawmal qiyamati ma'a Qarun, dikumpulkan bersama Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Yang menjadi pertanyaan sekarang sederhana, Fir'aun kafir atau tidak? Haman kafir atau tidak? Qarun kafir atau tidak? Ubay bin Khalaf, semuanya ini kafir. Kalau orang yang tidak menjaga sholat,
dikumpulkan bersama orang-orang kafir, maknanya apa kesimpulannya? Kesimpulannya orang tersebut adalah kafir, keluar dari Islam, yang sehingga dia menempati neraka bersama Qarun, Haman, Fir'aun, Ubay bin Khalaf. Clear? Nah, pertanyaan berikutnya, kalau orang itu kadang sholat, kadang tidak, ya, termasuk dia sholat Jum'ah tadi. Wallahu a'lam bissawab. Ini kata Imam Ibnu Taimiyah. Kalau orang mukmin itu atau orang muslim itu masih kadang sholat, kadang tidak, maka secara umum masih dihukumi muslim. Dan urusannya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita boleh bermakmum dengan mereka. Kalau dia masih sholat Jumat, atau mungkin dia sholat yang lainnya, kita juga tidak tahu, karena kalau dia sholat Jum'ah ada potensi sholat yang lainnya sholat Jumat dia kadang teledor meninggalkan. Maka dalam konteks seperti ini, menurut Imam Ibnu Taimiyah, siapa yang kadang sholat kadang tidak, maka dihukumin muslim, dan urusan akhiratnya kita serahkan kepada Allah. Dan di dalam hal-hal yang sifatnya hukum dunia, kita perlakukan seperti perlakuan orang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan kembali Ustaz. Ini terkait dengan ruqsah. Nah, ibu ini berkata, kita kan disuruh untuk selalu berzikir. Ya. Katanya berzikir dengan zikir amalan lisan. Bagaimana kalau kita dalam keadaan sangat mengantuk Ustaz, tidak mampu lagi untuk menggerakkan mulut, hanya saja hati dan pikiran kita belum tidur. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Ya, di sini antum tidur. Karena Rasulullah saja mengatakan, "Idza na'isa ahadukum fis sholati falyanum." Barang siapa yang sekarang ngantuk di dalam sholat, tidurlah. Artinya jangan dilanjutkan. Karena alasannya Rasulullah, fa'ala'allahu yastaghfirullah ta'ala fayusubba nafsahu. Barangkali dia ingin beristighfar, bertaubat kepada Allah, bukan malah dia taubat, istighfar, malah nanti akhirnya memaki dirinya sendiri. Oleh karena itu, kalau tahajud merupakan suatu perkara yang besar, kalau kita ngantuk, terus kemudian berat, maka kita dianjurkan tidur, apalagi zikir. Dan zikir itu hukumnya sunnah, masuk ke dalam firman Allah, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah kepada Allah di dalam menjalankan perkara-perkara yang nawafil seperti ini sebatas kemampuan antum, ya. Dan kita tidak boleh sekarang ini terlalu berekspresi berlebihan, karena itu nanti biang di antara sekian biang futur kita bisa kendor, itu karena itu kesemangatan yang berlebihan. Makanya ketika Abdullah bin Amr bin As ditawari oleh Rasulullah ini puasa hanya puasa 3 hari sebulan masih kuat ya Rasulullah, Senin Kemis masih kuat ya Rasulullah, puasa Daud masih kuat ya Rasulullah. Akhirnya pada waktu dia usia senja, dia mengatakan apa? Ya laita aqbalu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aduhai seandainya dulu saya terima rukhsah yang diberikan, kemurahan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika ada orang yang datang kepada Rasulullah yang mengecek ibadahnya, ka'annahum taqalluha, seakan-akan meremehkan, lalu mengatakan, fa amma ana fa asumu wala uftir, adapun saya akan puasa terus enggak buka. Wa ana usalli wala anam, saya akan sholat terus tidak tidur. Dan yang satunya lagi, wa inni la akulu lahma wala atazawwajun nisa, saya tidak akan makan daging dan saya tidak akan menikah dengan perempuan. Apa kata Rasulullah? Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka
ketetapan agamaku, sunnah yang dimaksudkan di sini adalah cara beragama Rasulullah SAW, ya, maka dia tidak termasuk golonganku. Itu cara beragama, cara beribadah. Kita tidak melakukan penelantaran, tetapi kita juga tidak melakukan berlebihan, tetapi baina dzalika, disitulah yang dimaksud kuntum khairu ummah, ya, ummatan wasatan litakunu syuhada. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair wa barakallahu fik atas jawabannya. Ini ada pertanyaan kembali terkait sholat. Ustadz, saya Yusri dari Palembang mau tanya, apakah ada qadha sholat untuk mengganti sholat-sholat yang tertinggal dulunya? Nah, ini juga senada dengan pertanyaan di Bekasi ini, Ustadz. Bapak yang tidak sholat, beliau menyesalkan tidak sholat selama 3 pekan karena memang beliau ada semacam sumbatan di pembuluh darahnya ke otak sehingga tidak sadar gitu, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Perlu diketahui bahwa orang yang meninggalkan sholat karena uzur itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi tadi Bapak mengeluh adanya suatu ketidaksadaran. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Ya, ini kondisi orang seperti tidur. Kalau dalam kondisi seperti ini masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang sekarang kelupaan atau ketiduran sholat, hendaknya dia sholat ketika ingat, ya, ingat dia sudah sadar, ingat ketika dia bangun. Dan ini juga ketika dia sadar siuman dari pingsan, makanya dalam waktu ini hendaknya diqadha. Tetapi tolong dicamkan, bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa ada aral uzur, maka para ulama di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm dan yang lainnya, tidak bisa diqadha. Karena jelas sholat yang sekarang ini bisa diqadha itu karena dia lakukan atas apa? Atas uzur, bukan atas keteledoran. Kalau uzur masuk ke dalam umumnya, firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tetapi ini orang enggak, Rabbana la tu'akhidna in nasina juga enggak, Rabbana wala tahmil 'alaina isran juga enggak, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Dia lakukan secara sengaja tidak sholat, padahal dia bisa. Maka apanya dia yang diqadha? Maka kewajiban dia, kata Imam Ibnu Taimiyah, kewajiban kata Imam Ibnu Hazm adalah qadha. Walaupun di sini ada masalah khilafiyah di antara para ulama, ada di antara bahkan jumhurul ulama mengatakan bahwa dia tetap wajib mengqadha. Artinya, baik orang itu meninggalkan sholat karena sengaja tanpa udzur atau meninggalkan sholat karena udzur, maka orang tersebut wajib mengqadhanya dan bertaubat. Yang pertama, kalau dia meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia qadha dan taubat. Kalau dia meninggalkan sholat hanya karena uzur, maka kewajibannya hanya qadha, tidak ada taubat. Itu aja perbedaannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian, menurut saya adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm merupakan pendapat yang rajih, yang kuat. Bagi orang yang meninggalkan sholat sengaja, maka kewajiban dia adalah taubat dan nasuha dengan cara memperbanyak sholat, ya, memperbaiki sholat wajibnya dengan rawatibnya, memperbanyak sholat nawafil, ada sholat tahajud, ada duha, ada sholat mutlak. Insya Allah dengan cara seperti itu Allah akan menutupinya. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, Ustaz. Ini ada pertanyaan terakhir ini, Ustaz. Di bulan ini juga ramai masih Muslim dari saudara-saudara kita yang masih ikut-ikutan Valentine's Day, Ustaz. Nah, ini apa hukum merayakan Valentine's Day dan gimana sih sejarahnya itu, Ustaz? Silakan, Ustaz.
Ini setiap tahun kejadian berulang, setiap tahun selalu menghantui remaja kaum muslimin. Perlu diketahui bahwa secara singkat, di mana Valentine adalah seorang yang diwajibkan atau kena wajib militer. Kemudian akhirnya terpisah, itu terlepas dari kekasihnya. Ya, kemudian dari situlah akhirnya untuk mendapatkan satu kepuasan karena akhirnya Valentine ini terbunuh, ya, demi untuk menjaga kesetiaan tersebut, dibunuh oleh tentara ini. Di tentara tersebut akhirnya dirayakan. Nah, perayaan itu dengan cara melakukan berbagai macam ekspresi kasih sayang, ekspresi seksual bebas, dan zina. Oleh karena itu, acara Valentine ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan agama. Hatta itu pun bukan bagian daripada hari rayanya Kristen. Masuk ke Kristen itu secara bid'ah. Lah kok sekarang masuk ke umat Islam? Ini kan bid'ah yang berlipat ganda. Makanya secara akar ajaran di dalam Kristen itu tidak ada perayaan Valentine. Kemudian dinyatakan oleh tokoh-tokoh Kristen kuno dulu ini adalah merupakan suatu perkara bid'ah di dalam agama Kristen. Tetapi masih dipaksakan bagian daripada Kristen. Sehingga itu dinyatakan seperti bid'ah. Di dalam Islam juga begitu. Peringatan hari lahirnya Rasulullah nggak ada kaitannya dengan Rasulullah. Dipaksakan itu bagian daripada Islam, maka itu menjadi bid'ah. Dan seterusnya. Dengan demikian bahwa masalah perkara bid'ah di dalam agama itu bukan soal masalah umat Islam saja. Bahkan ada satu penulis buku judulnya Sejarah Penghancuran Buku, Fernando Baez menegaskan bahwa di agama Ahlul Kitab itu juga terjadi bid'ah yang akhirnya merusak ajaran agama tersebut. Dan menariknya beliau mengatakan di situ bahwa sumber kebid'ahan Ahlul Kitab di dalam ajarannya adalah dipicu masuknya filsafat ke dalam agama mereka. Dan itu memang Masya Allah dari masa ke masa, filsafat itu menciptakan kebid'ahan di dalam praktek keagamaan. Bukan hanya di Islam, bukan hanya di Kristen, bahkan di Yahudi dan agama-agama yang lainnya. Ya, munculnya teori imanasi yang ada di dalam Hindu, itu juga tidak terlepas daripada filsafat masuk agama Hindu. Kemudian ke Islam ada wahdah, ada ittihad, ada wahdatul wujud, ada hulul. Ini semuanya adalah pengaruh daripada filsafat. Sehingga muncullah bid'ah wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair, barakallahu fik atas ilmu dan jawaban-jawaban dari pertanyaan para jamaah sekalian. Dan kami mengucapkan mohon maaf para jamaah sekalian karena kita dibatasi dengan waktu. InsyaAllah pertanyaan kembali akan kita sampaikan di kajian-kajian mendatang. Baik pada Ustadz untuk menyampaikan closing statement pada kajian pagi hari ini, pada Ustadz dipersilahkan. Alhamdulillah, kita sampai pada penghujung kajian dengan tema tata cara sholat wanita yang sedang sakit dan uzur. Dan sudah kita mendapatkan satu kesimpulan, apa itu rukhsah, pembagian rukhsah, sebab-sebab rukhsah, dan hukum rukhsah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Intinya, seorang ketika sholat, rukun utama pertama dalam sholat adalah berdiri. Kalau nggak bisa duduk, karena uzur. Kalau nggak bisa tidur, ya, di atas lambung kanan. Kalau nggak bisa terlentang,
Kalau nggak bisa juga, selagi akal dia masih berfungsi, dia yumi'u imaan, berisyarat. Insya Allah dengan cara seperti itu, kita akan tetap menegakkan sholat dalam keadaan apapun. Dan memang, semua syariat bisa mengenal rukhsah yang sampai tidak dilaksanakan sama sekali. Tapi sholat tidak pernah lepas sama sekali. Ketika mukim, safar, ada uzur, tetap wajib dijalankan dengan berbagai macam lentur fleksibelnya yang diberikan oleh Allah sebagai bentuk rukhsah, yang itu implementasi yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan buat kita. Sehingga muncul kaidah al-masyaqqatu tajribu taisir, kemudahan itu, kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Dan ad-daruratu tubihul mahdurat, sesuatu yang darurat kalau sudah sampai pada penghilangan nyawa maka masuk ke dalam ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.